Olimpiade dengan rekor 243 kemenangan, Buakaw menorehkan namanya sebagai petarung terhebat dalam sejarah. Ia telah memenangkan gelar lebih banyak dari petarung manapun di planet ini. Bahkan, ia disebut-sebut terlalu kuat. Sampai-sampai organisasi kickboxing harus menerbitkan aturan yang membatasi teknik duel jarak dekatnya. Bagi lawan-lawannya, ia adalah sosok mimpi buruk. Bagi rakyat Thailand, ia adalah pahlawan. Seorang legenda, seorang superstar, selebriti. Popularitasnya sampai mengguncang dunia perfilman dengan ciri khas kumis mematikan. Kumis yang langsung viral di kalangan emak-emak dan entah bagaimana menjadi standar ketampanan bagi rakyat Thailand selama bertahun-tahun. Thailand. Bagi anak-anak miskin yang terlahir di sana, Muay Thai mungkin satu-satunya kesempatan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sedangkan Buakaw mulai berlatih sejak dirinya berusia 7 tahun dan melakoni laga pertamanya di usia 8 tahun. ฮุกซ้ายต่อยางเตะซ้ายยอดเพชรเตะซ้ายหมัดขวาแลกกันเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆบัดต่อขวาแล้วก็หมดยกที่ 1 ครับ Berlatih keras selama 10 jam setiap hari tanpa hari libur. Bagi bocah Gen Z mungkin terdengar seperti aktivitas alien. Tapi bagi bocah miskin bernama Buakaw, hanya itulah yang ia tahu sepanjang hidupnya. Alhasil saat dirinya baru memasuki usia 20-an, Buakaw sudah berhasil mengantongi segudang pengalaman. Bahkan komunitas petarung lokal menyebut bahwa hantamannya sudah tak ada duanya. Bachemek had his first fight at 8 years of age. Tons of experience for the Thai master. Буакав по прямому удерживает. Буакав на левой руке, на прямой. И боковой слева. Коротко и ясно. Я даже не успел Memasuki akhir Desember 2002, pada pagelaran Toyota Kickboxing Marathon di Stadion Tinju Lumpini, Buakaw menunjukkan kemampuan luar biasa dengan mengalahkan Kobayashi Sato yang merupakan favorit juara pada laga final. In December of 2002, he won the Toyota Marathon 140-pound tournament at Lumpini Boxing Stadium, beating the highly regarded Kobayashi of Japan in the... Sebagai juara, Buakaw mulai menjadi perhatian di kancah nasional. วันนี้บัวขาวจะมาตรวจบ้าน A1 World Max Champion adalah kejuaraan dunia yang levelnya jauh berbeda. Merupakan ajang pembuktian paling bergengsi yang mempertemukan petarung terbaik dari seluruh dunia. Dilangsungkan hanya dalam format 1 malam. Pesertanya dituntut melewati batas ketahanan fisik mereka untuk menemukan yang terbaik dari yang terbaik. But this is K1 and aggression, especially in the closing rounds. Malam itu menjadi pengalaman pertama bagi Buakaw bertarung di tingkat dunia. Tak ada yang memberinya kesempatan. Tak ada jalur orang dalam, apalagi jalur ajaib seperti merubah konstitusi. Pemuda 22 tahun itu ada di sana karena menggantikan petarung dari Thailand. This is truly a great event. We got some of the biggest names here tonight. There's so many world class. It's this green rookie's first taste of fighting a champion. Meski berstatus pemula, Buakaw langsung dihadapkan melawan seorang juara dunia berkebangsaan Australia. John Wayne Parr berhasil memenangkan gelarnya pada tahun 2000. Kali ini John berambisi mewujudkan mimpinya untuk menjadi petarung pertama, sekaligus satu-satunya yang bisa memenangkan 2 gelar juara dunia sekaligus. Bagi John, Buakaw hanyalah kerikil kecil yang menghalangi impian besarnya. Sementara Buakaw tetap merasa beruntung bisa berlaga di sana. Ia hanya bertarung demi kehidupan yang lebih baik bagi orang tua serta keluarganya. どのタイミングでどう出してください。ミドルの連発、キム・ミンパーは、圧倒的に判定勝利ということにもなりましたけど、この時もパンチがよく顔面を捉え。 Menyerang bagian tengah tubuh dengan ujung kaki adalah teknik yang sangat menyakitkan. Pertandingan berlangsung ketat.
Secara mengejutkan, Buakaw berhasil mengimbangi sang jawara yang membuat duel berakhir dengan hasil seri. Menang akan ditentukan melalui ronde tambahan. Buakaw diumumkan unggul dengan poin yang sangat-sangat tipis. Pengumuman itu mengubur impian John Parr sekaligus melambungkan nama Buakaw sebagai tanda bahaya bagi lawan-lawannya. Well, certainly, if Buakaw can make an upset here, this is going to catapult him right up the top of the ladder in the world rankings. It's going to be highly unlikely. Meski laga versus John cukup mengorek stamina, malam itu Buakaw tak bisa menunda kehadirannya di perempat final, di mana sosok Grandmaster Karate terbaik dari Jepang sudah menunggunya, Takayuki Kohirumaki. Well, it's time to rock because we've got a big bout coming up now. Tidak hanya pukulan, kekuatan Takayuki juga berpusat pada kakinya. Ia bahkan sudah lebih dulu memastikan tempat setelah sebelumnya menghajar seorang ras Piccolo bernama Mike Zambidis. Dalam peraturan kickboxing, selagi menangkap kaki lawan, petarung hanya diperbolehkan melakukan satu serangan atau gerakan lanjutan. Namun malam itu Takayuki melanggar aturan dengan mempertontonkan upayanya mencederai kaki Buakaw. Sebuah cara kotor melanggar sportivitas. Namun anehnya putusan para juri malah membiarkan Takayuki terus bertanding tanpa sanksi yang berarti. Buakaw kemudian menghukum Takayuki sepanjang sisa pertandingan. Hujanan lutut dan tendangan. Buakaw terus melucuti Takayuki di hadapan supporter Jepang, membuat dirinya resmi menjadi sosok antagonis setelah hantaman knockout-nya sukses mengirim master karate itu ke tukang pijat. Melangkah ke laga final secara dramatis. Lagi-lagi, Buakaw akan melawan petarung berkebangsaan Jepang, Masato Kobayashi, sosok pemegang gelar juara tahun lalu, sekaligus petarung terbaik yang dimiliki Jepang saat ini. Dengan jiwa samurainya, Masato diharapkan segera mendepak Buakaw kembali ke negara asalnya. Those are big, hard shots that Buakaw is throwing to the body, and I know it would fold up most people. Buakaw menyerang sejak awal dan mendominasi jalannya pertarungan. Dengan menggunakan kaki, lutut, dan semua tungkainya, Buakaw memojokkan Masato ke setiap sudut ring. Buakaw is a master of timing. Great kicks, great power, great speed as you can see right there. Buakaw certainly brought the art of Muay Thai to the world with his superior fighting skill. Ketika bel tanda berakhirnya laga berdendang, Buakaw melakukan selebrasi kegirangan yang menandakan kemenangan. Namun biasnya penilaian para juri terhadap jagoan senegara mereka menyebabkan pertandingan dianggap seri. Mereka memberi kesempatan pada Masato lewat ronde tambahan. Now looking to have slowed a little bit by the onslaught of the big shots that Buakaw's thrown. Para juri itu mengira mereka telah memberikan bantuan, tapi sebenarnya mereka sedang menghukum Masato dengan ronde tambahan seperti ini. Hingga tiba di penghujung malam, disaksikan 14.000 penonton yang memenuhi Tokyo International Arena. Buakaw Pramuk membuktikan bahwa keberpihakan para juri bahkan tak mampu menghalanginya menyabak gelar juara. Datang sebagai pemula, malam itu si pemuda miskin pulang sebagai pemenang. Setibanya di rumah, Buakaw langsung diundang ke berbagai reality show untuk memamerkan gelar barunya. K1 World Max 2004 World Champion. Namanya mulai menjadi perbincangan di warung-warung kopi. Popularitas tentu mendatangkan pundi-pundi uang.
Buakaw malah menghindar dan kembali berlatih dengan cara-cara lama seperti sebelumnya. Ia tak melupakan dua hal yang membuatnya sampai di titik ini, yaitu kerja keras dan restu dari orang tuanya. This is a body forged by nature, perhaps the true strength of Muay Thai fighters. What makes one person a champion and the other one not? There's certain people that grow up with a tremendous hunger. When you grow up comfortably, that will produce a very balanced person, but it will not create the will and the determination and the hunger that you need to be the best in the world. Bagi yang tumbuh melalui kondisi ekstrim seperti Buakaw, bertarung bukanlah sekedar profesi, tapi sebuah kebutuhan. Sama alaminya seperti makan, itu sudah menjadi bagian dari seluruh hidupnya. Keseimbangan tidak melahirkan kelembutan yang kejam untuk menjadi yang terbaik. And now we're seeing the preparing bench at the King of Martial Arts as Buakaw Portbrad just continues to add to his legacy. Di tengah jadwal pertarungan yang padat, ia juga terbang ke Korea untuk bertarung pada babak eliminasi dan berhasil mengamankan namanya sebagai finalis K1 World Max Champion 2005. Buakaw membuktikan kemenangannya saat 2004 lalu bukan karena keberuntungan semata. Dan untuk mempertahankan gelarnya, ia harus kembali melawan petarung-petarung terbaik dari seluruh dunia. Seperti Albert Kraus yang memenangkan gelar juara dunia di tahun 2001. Definitely trains hard. He's got skill. And round number 1 is underway. Meskipun sengit dalam pertarungan antar juara itu, Buakaw beradaptasi dengan cepat. Paket serangannya mendarat via lutut ekspres, kaki JNE hingga sikut GoFoot. Meskipun lawan-lawannya berusaha memblok serangan, namun Buakaw tak membiarkan satupun dari mereka keluar tanpa cap atau corak kemerahan. Seperti kejuaraan tahun lalu, malam itu tak ada yang bisa membendung Buakaw memasuki final, di mana kesempatan untuk mencetak rekor bersejarah kian terbuka lebar. Hanya satu langkah lagi untuk menjadi yang pertama dan satu-satunya petarung dengan 2 gelar juara dunia. Namun sebelum itu ia harus mengalahkan Andy Souwer, petarung dari Belanda dengan pukulan sekeras meriam VOC. Laga puncak itu langsung dibuka dengan tendangan yang terdengar seperti ledakan. Andy segera mengimbangi dengan pukulan keras yang tepat sasaran. Laga itu menjadi pertarungan panjang yang penuh intrik. Di ronde berikutnya, Buakaw mengubah strategi dan mulai terlihat lebih dominan. Orang-orang pun mulai berspekulasi, Dwight Lotus bahkan sudah memenangkan pertarungan sebelum laga berakhir. Namun seperti laga Manny Pacquiao versus Floyd Mayweather, keputusan juri memang seringkali di luar dugaan. Malam itu, mereka memutuskan Souwer keluar sebagai pemenang. Merasa kecewa, Buakaw segera meninggalkan oktagon. Ia malah terlihat kembali ke kampung halaman untuk melakukan latihan dengan lebih keras. Hiburan, healing sama sekali bukan opsi baginya. Dalam kurun waktu ini, Dwight Lotus tak mengikuti satupun kejuaraan. Siang malam waktunya dihabiskan hanya untuk berlatih. Ia seolah-olah sedang memaksa dirinya melampaui batas ketahanan alien. He starts running at 5:30 a.m.
Hingga beberapa bulan kemudian, Buakaw akhirnya terlihat kembali ke atas ring untuk menghadapi Hiroki Shishido. Hiroki Shishido, он в черном трико и в черных трусах. Буакав Порпрамук удерживает Буакав на левой руке, на прямой. И боковой слева. Коротко и ясно. Laga yang berlangsung singkat, di mana prajurit Kamikaze itu dikirim ke UGD menggunakan tinju same day. Hiroki Shishido, 29 лет, очень опытный боец. Di tahun yang sama, petarung brutal yang merupakan hasil kawin silang Kratos dan pohon kelapa juga tak lepas dari amukan liarnya. And now we're seeing the very best at the King of Martial Arts, and Buakaw Porpremic just continues to add to his legacy. Back to the bursting point here. Dan titik ini Buakaw sudah dianggap sebagai ikon dari Muay Thai itu sendiri. Hingga tiba saatnya Buakaw kembali ke panggung dunia pada K1 2006 dengan tekad merebut gelar yang sempat dicuri darinya. Di pertandingan pertama, ia dihadapkan dengan rival lamanya Yoshihiro Sato. Namun kali ini yang menonjol bukan tendangannya, melainkan tinjunya yang mendominasi. Hanya dengan satu pukulan sudah cukup untuk mengirim rival lamanya itu ke alam lain. Di perempat final, Gogo Drago telah menunggunya. Tarung yang merupakan reinkarnasi Dominic Toretto dan Deddy Kobisa dalam satu paket. Meski begitu, Buakaw tetap menunjukkan kelasnya melawan Drago. Menggunakan setiap teknik dengan sempurna mempertontonkan dominasi total dalam pertarungan. Untuk ketiga kalinya, Buakaw kembali ke final yang secara kebetulan juga kembali mempertemukannya dengan lawan yang memenangkan putusan juri tahun lalu, Andy Souwer. Malam itu Buakaw menghajar Souwer habis-habisan. Ia tak mau menyerahkan hasil pertandingannya pada putusan juri. Buakaw membukukan hasil telak sehingga tak ada satupun juri yang bisa membantah kemenangannya. Itu adalah sebuah ajang balas dendam yang legendaris. Di usia 24 tahun, Buakaw menjadi petarung kickboxing pertama dalam sejarah yang berhasil memenangkan 2 gelar juara dunia, mengukuhkan statusnya sebagai alpha di antara yang lain. As I said, Buakaw recently voted by International Kickboxer magazine as pound for pound the best fighter in the world. Media internasional menobatkan Buakaw sebagai petarung terbaik di dunia untuk semua kelas. Pastinya Anda ingat gimana viralnya salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Oke Cil, ayo Cil. Dulu Mimin pikir para bocil FF yang niruin adegan itu bener-bener keren. Sampai akhirnya Mimin lihat Buakaw membelah pohon pisang cuma dalam satu tendangan. Adegan yang saat itu langsung menjadi ilham bagi fandom. Pulangan Buakaw sudah seperti peristiwa akbar di Thailand. Keluarga kerajaan hadir untuk menonton dan mempersembahkan kembang api yang meriah.
Semua itu dilakukan untuk menghormati juara mereka. Buakaw White Lotus Bob Ramos. Ready for war, representing Thailand, Buakaw Bob Ramos! Buakaw 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 Buakaw. Sinilah ia mulai membintangi film dengan ciri khas kumis itu. Kumis tragedi yang mewabah di Thailand dan menjangkit negara-negara di sekitarnya. Di puncak kekuatannya, Buakaw mencatat rangkaian rekor bersejarah dengan 62 kemenangan berbanding 5 kekalahan, yang mana itu akibat putusan juri. With his idol. Nice dip, keeps his opponent away. He is multifaceted. Saat berlaga sebagai petarung terbaik di dunia, maka satu kesalahan kecil bisa mengakhiri karirnya. Namun Buakaw menunjukkan kualitas yang tetap tak terbendung. Selanjutnya, Buakaw kembali menapakkan kaki di pagelaran Akbar K1 World Max 2008. Dalam pagelaran kali ini, lagi-lagi Buakaw bertemu rival lamanya, Yoshihiro Sato. Namun asupan cinta dan puja-puji yang tidak hentinya jelas membuat Buakaw meremehkan lawannya dalam laga ini. Final 10 seconds of the opening round. Buakaw looks to be in control. Nothing is phasing so far. Could be an upset. Kendati Buakaw tetap konsisten mendominasi pertarungan. Namun di ronde akhir, Sato sukses mengirim White Lotus ke dimensi yang berbeda. Dan untuk pertama kali dalam karirnya, si pembuat KO dibuat KO oleh lawannya. Sebuah pelajaran berharga yang membuat sang mega bintang sejak saat itu meninggalkan kesombongannya. รู้สึกครั้งแรกครับที่โดนน็อกในการชกมวยจะได้แก้ไขต่อไป Tapi cobaan tak sampai di situ. Saat Buakaw pulang, ia secara tak sengaja menemukan bukti bahwa ternyata manajer dan pelatihan tempatnya bernaung selama ini diam-diam telah mencuri 95% pendapatannya. Meskipun harus melewati jatuh bangun perjuangan hukum yang sengit, akhirnya dengan bantuan keluarga kerajaan Buakaw berhasil memutus kontraknya. Ia juga menyoroti korupsi di organisasi-organisasi Muay Thai lain yang mencuri uang dari anak-anak di bawah naungan mereka. Berkat dukungan rakyat Thailand, Buakaw berhasil melalui masa-masa sulitnya. Ia mendirikan organisasi pelatihannya sendiri, meskipun manajer dan organisasinya yang lama tetap menolak untuk mengembalikan uangnya. The White Lotus baru kembali ke atas ring beberapa bulan setelah mega skandal itu berakhir. Di sana ia berhadapan dengan seorang kickboxer India yang dijuluki Black Mamba. Буакав промок. Спокойненько. Да, здесь не звучит музыка. Казалось бы, удар в ногу должен. Конечно же, те, кто выступает на рингах. Все мы хотим вернуться в это чудесное время. А вот Black Mamba, похоже, впал в детство. Фирменный знак Muay Thai. Благодаря вот этим. Tentu saja, tak butuh waktu lama baginya untuk menyelesaikan pertarungan. Di mana harapan Black Mamba mendapatkan akhir bahagia pun lenyap bersama dengan kesadarannya. Melalui laga comeback itu, Buakaw menunjukkan pada dunia bahwa dirinya memang pantas dijuluki sebagai titisan dewa Muay Thai. What a crowd. Have a look at it here. Almost sold out. That's almost 20,000 people here at the Yokohama Arena. Andy Salah! 5 tahun partisipasinya di K1 Grand Prix membawa Buakaw kembali menghadapi Andy Souwer. Aggravating Souwer because every time liver section, Souwer of his own beautiful cap. If he does get on the inside, Buakaw knees him and then dumps him.
It's just continual frustration here for Andy Sauer. Malam itu mesin pukul dari Thailand unggul dalam semua aspek. Namun saat itu juri lagi-lagi memutuskan Andy Sauer keluar sebagai pemenang, mengulangi kontroversi seperti pertandingan tahun 2006. Give it to Buakaw. Yeah. Andy Sauer goes through. Buakaw is disappointed. He should be disappointed. He was robbed. I'm disappointed. This is ridiculous. This is ridiculous. Di tahun inilah Buakaw memutuskan kontraknya dengan K1 dan berhenti mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan organisasi itu. Namun ia sama sekali tak mengendorkan gas. Buakaw malah berkelana keliling dunia dan segera ia menjadi mimpi buruk bagi lawan-lawannya. Para pengamat berpendapat jika bukan karena penilaian yang kontroversial, seharusnya Buakaw memenangkan 3 atau 4 gelar juara dunia K1 Max selama 5 tahun keikutsertaannya. Masuki usia 30-an, Buakaw terus menorehkan rekor kemenangan luar biasa, yang tentu saja sudah menjadi hal biasa. Di tahun 2011, ia juga berpartisipasi dalam 2 turnamen kasta tertinggi di Asia. Dan tentu saja memenangkan kedua-duanya, membuktikan dirinya masih menjadi yang terbaik. Di Thailand, Buakaw tampil dengan aksi-aksi atraktif yang bahkan membuat Ong Bak malu dan Spijok. Dalam kurun waktu 5 tahun, White Lotus menerima banyak penghargaan dan selama itu juga ia tak pernah terkalahkan. Kontraknya dengan Kunlun Fighting akhirnya membawa Buakaw ke China. Ia di sana selama beberapa tahun untuk membuldoser para petarung elit dari seluruh dunia. Dalam kurun waktu singkat, World Stadium Beijing mulai menyerupai kuburan bagi lawan-lawannya. Bahkan seorang kickboxer Wing Chun berdarah Ip Man juga tak luput sebagai korbannya. Setelah beberapa kemenangan yang menyusul, Buakaw akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman untuk menandatangani kontrak promosi All Star. Di sana ia berlaga melawan Chris Ngimbi, seorang juara papan atas sekaligus ahli KO yang ditakuti akibat lompatan mautnya. Namun setelah tumbang berkali-kali, Chris juga terbukti belum sepadan. Alhasil Buakaw segera mengakhiri laga dengan hook beruntun. Setelah penantian panjangnya, Buakaw akhirnya mendapat kesempatan untuk melawan Sato. ต่างกันเน้นๆแล้วอย่างที่บอกมาดูRWS ต้องแบบนี้ครับ1 2 3แล้วเตะสูงดูเลยครับ Pada laga itu Buakaw membuat hati penontonnya berdebar. Bahkan sebelum laga pertama selesai, meningkatkan intensitas dengan menghindari serangan dan melancarkan hantaman KO. Dengan begitu ia membayar tuntas hutang karirnya di tahun 2006. Di mana saat itu, untuk pertama kalinya Buakaw kalah secara KO. Mengajak penonton untuk melihat keindahan dari teknik yang mematikan. Akhirnya veteran berusia 40 tahun itu kemudian menyadari bahwa tak ada lagi yang perlu ia buktikan pada dunia dan memutuskan untuk pensiun. Setelah pensiun, Buakaw mulai aktif di YouTube dan mengembangkan channel populer dengan berbagai konten yang cocok untuk setiap selera. Tim produksinya selalu dimotivasi dengan keras untuk mengalahkan channel Atta Halilintar demi menjadi channel terbesar di Asia. Sekarang, setiap penggemar Muay Thai tahu bahwa Buakaw Banchamek adalah pria dengan bakat tak terbatas.
Sampai hari ini, The White Lotus kini lebih sibuk dari sebelumnya akibat jadwal pertandingan tinju melawan ikon tinju dunia, Manny Pacquiao. Sebagai superstar sejati, ia telah melampaui Muay Thai itu sendiri dan menjadi sesuatu yang lebih dari sekedar atlet. Ia adalah inspirasi bagi para praktisi seni bela diri di berbagai belahan dunia. K1 World Max 2004 World Champion. Seorang petarung sejati yang bakatnya ditempa oleh alam.